Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين sidang salat Jumat rahimakumullah. Marilah pada kesempatan siang yang berkah ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Marilah kita basahi lisan kita dengan ucapan tahmid. Kita tundukkan hati kita agar senantiasa bersyukur atas nikmat Allah dan mengakui bahwa tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah. Kemudian khatib menyampaikan nasihat serta wasiat kepada diri pribadi khatib dan kemudian kepada kaum muslimin sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sejak pertama kali iblis diusir oleh Allah dari surga, ia tidak pernah tinggal diam. Ia bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan manusia, menggoda mereka dari pintu manapun, dari arah manapun. Sebagaimana hal ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-A'raf ayat yang ke-17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min aymanihim wa an syama'ilihim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Sungguh aku akan datangi mereka, menggoda mereka dari arah depan dan belakang mereka, dari arah kanan dan kiri mereka, dan niscaya engkau tidak akan mendapatkan mereka bersyukur kepadamu. Ma'asyiral muslimin, ayat ini sangat jelas sekali bagaimana menjelaskan semangat setan untuk menggoda manusia dari arah manapun. Artinya tidak ada sisi kehidupan kita yang selamat daripada godaan setan. Dan perlu kita sadari ma'asyiral muslimin, godaan setan tidak hanya untuk mereka orang-orang yang jauh dari Allah, justru mereka orang yang dekat, orang yang saleh, orang yang khusyuk, mereka adalah golongan kaum yang menjadi target utama setan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa pintu yang harus kita kenali yang digunakan oleh setan untuk menggoda manusia. Sehingga permasalahan hari ini bukan kita digoda atau tidak, tapi kita paham pintu mana yang akan dilalui oleh setan untuk menggoda kita. Karena siapapun yang tidak mengenali pintu-pintu tersebut,
maka niscaya ia akan jatuh tersungkur. Ma'asyiral muslimin, yang pertama, di antara pintu terbesar yang sering kita tidak sadari sebagai pintu syaitan untuk menggoda kita adalah memecah belah barisan kaum muslimin. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa ay ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum." Yang artinya sesungguhnya setan itu telah putus asa untuk disembah oleh mereka orang-orang yang menjalankan salat di jazirah Arab. Akan tetapi setan tidak pernah berputus asa untuk memecah belah barisan mereka, barisan kaum muslimin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini penjelasan yang disebut oleh Rasulullah sangat gamblang sekali. Ketika setan sudah putus asa dari pintu-pintu yang bisa ia gunakan untuk menggoda manusia, maka ada satu pintu terbesar untuk menggoda orang-orang saleh, yaitu memecah belah hati dan barisan mereka. Padahal kita ketahui ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan jamaah sekalian, setelah 13 tahun tinggal di Madinah, menanamkan nilai-nilai tarbiyah akidiyah, menanamkan nilai-nilai tauhid dan akidah di Makkah selama 13 tahun. Dan ketika hijrah ke Madinah, strategi pertama yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyatukan para sahabat, antara para sahabat Muhajirin dan Ansar, dan mendamaikan pertikaian antara mereka para sahabat Ansar. Seakan-akan dengan bahasa lain, tauhid, akidah sekuat apapun dimiliki oleh kaum muslimin, maka mereka akan menjadi lemah ketika mereka berpecah belah. Nilai tauhid harus dikuatkan. Dan strategi jitu yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah menyatukan barisan kaum muslimin. Sehingga apapun, celah sekecil apapun, Rasulullah berusaha untuk menutupnya. Dalam muamalah sehari-hari, misalnya dalam majelis ilmu, kita jangan sembarangan mengusir saudara kita dari satu tempat dan kita duduk di tempat tersebut, karena akan menyinggung perasaannya. Atau dalam kehidupan rumah tangga, ketika kita masak satu makanan, jangan hanya sekedar berbagi aroma, tapi apa perintah Rasulullah, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha wa ta'aha jirana. Kalau kau masakan, perbanyaklah kuahnya dan bagilah kepada tetanggamu. Jangan sampai hanya sekedar masakan menjadi sebab retaknya hubungan kaum muslimin. Ini luar biasa ma'asyiral muslimin. Artinya akidah yang kuat belum cukup modal untuk menjadikan kita sebagai kaum muslimin yang azizun, yang perkasa, yang mulia. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kita yang hidup di akhir zaman, kaum muslimin semakin banyak jumlahnya, namun permasalahannya juga tidak semakin sedikit. Permasalahan perbedaan yang ada, bagi mereka orang-orang yang hatinya sehat dan ilmunya lurus, maka tidak semua perbedaan harus mengarah pada perpecahan. Karena tentunya kita paham, khususnya bagi kaum muslimin yang sering hadir dalam majelis ilmu, perbedaan apalagi dalam ranah fikih sangat luas sekali ma'asyiral muslimin. Apalagi mereka yang mengkaji fikih perbandingan madhab, masya Allah, ada perbedaan yang sifatnya tanawu, yaitu variatif, yang aslinya di mana para ulama menjelaskan itu bukan perbedaan. Yang menjadi perbedaan hanya keutamaan saja, mana yang lebih utama. Ketika kita sholat, banyak riwayat menunjukkan tentang bermacam-macamnya doa istiftah. Kita tidak bicara tentang ini benar, itu salah, bukan, tapi mana yang lebih utama. Para ulama mengatakan ini lebih utama karena ada kandungan makna seperti ini, seperti itu. Doa sujud, doa rukuk, bacaan tasyahud, ini adalah perbedaan yang sifatnya tanawu ataupun variatif. Ada perbedaan yang sifatnya kontradiktif, namun masih masuk dalam bingkai yang dibenarkan, mu'tabar. Perbedaan dalam tata cara salat, tata cara manasik haji, dan banyak hal. Memang yang benar hanya satu, yang satu salah. Tapi ingat, salah bukan identik sesat. Bahkan dalam sebuah hadis, ketika seorang hakim, seorang alim beristihad dan salah dalam istihadnya, 1 pahala baginya, kalau benar 2 pahala baginya. Maka di sini menuntut kedewasaan kita ma'asyiral muslimin. Tidak semua perbedaan kemudian harus menjadikan kita berpecah belah. Tapi memang ada perbedaan yang kita harus hati-hati. Bahkan itu disebut kemungkaran, yaitu perbedaan
yang menyalahi akidah-akidah, yang menyalahi kaidah-kaidah baik dari Al-Quran, As-Sunnah maupun ijma' para ulama. Ketika satu hukum jelas sekali, bahkan menjadi ijma' para ulama, khamr hukumnya haram jelas, tidak ada istihad apapun yang kemudian disahkan ketika menentang hukum tersebut. Menutup aurat wajib, ini ijma' para ulama. Andaikan ada 1-2 orang ulama mengatakan jilbab tidak wajib, ini hanya adat kebiasaan, maka pendapat ini tidak diakui walaupun keluar daripada lisan para ulama. Ini harus kita pahami. Jadi ini yang pertama, ma'asyiral muslimin, tidak mesti perbedaan antara kita menjadikan hati kita berbeda. Hati kita sama bukan maknanya harus seragam semuanya, bajunya sama, langkahnya bersama, tidak harus seperti itu. Para sahabat, mereka adalah generasi yang hatinya disatukan oleh Allah. Namun faktanya bahkan sejak Nabi Muhammad masih hidup ada perbedaan di antara mereka. Namun memang barokahnya, yaitu barokahnya adanya Rasulullah di tengah-tengah mereka, perbedaan yang ada kemudian merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Namun hari ini terkadang kaum muslimin bingung akan rujukan referensinya siapa. Masing-masing kelompok ada ustadznya, ada syekhnya. Maka kita berdoa, sungguhnya yang memberikan kesatuan hati adalah Allah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin disatukan hatinya dan disatukan barisannya. Kemudian pintu yang kedua, pintu ini sangat halus ma'asyiral muslimin, merusak jamaah kelompok komunitas kaum muslimin, yaitu pintu suudzon, buruk sangka. Penyakit yang tidak hanya menyasar mereka orang awam, bahkan orang yang sudah sering hadir dalam majelis ilmu. Bahkan ada sebagian sahabat yang diingatkan oleh Rasulullah tentang hal ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dikisahkan bahwasanya suatu saat Rasulullah SAW berada di masjid dan dikunjungi oleh Sofiyah, salah satu istrinya, berada di salah satu pojok masjid, di tempat yang penerangannya tidak maksimal. Lewatlah 2 sahabat Ansor. 2 sahabat Ansor ini terlihat gelagatnya mencurigakan. Ketika sudah salam kepada Nabi, mereka berjalan begitu cepat seakan-akan merasa tidak enak. Rasulullah memahami itu, ini gerakan yang mencurigakan. Seakan-akan kalian menuduh aku bersama wanita asing. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ala rislikuma, pelan-pelanlah jalan kalian. Ala rislikuma, pelan-pelan. Hadhihi Sofiyah, ini Sofiyah istriku. Dengan kata yang lain, ini bukan orang lain, ini istriku, ini halal bagiku. Dan para sahabat Ansor 2 orang tadi mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Ucapan yang seakan-akan minta maaf pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memberikan satu nasihat, inna syaitana yablughu minal insani mablagad dam wa inni khasyitu ayaghlifa fi qulubikuma syai'a. Sesungguhnya setan itu mencapai bagian manusia di mana darah itu mengalir, dan aku khawatir kalau setan itu menanamkan sesuatu di hati kalian. Ini adalah sesuatu yang lembut ma'asyiral muslimin, suudzon. Maka banyak para ulama mengatakan hubungan kita silatul ukhuwah, al-ukhuwah al-imaniyah, ada hak-hak yang harus kita tunaikan ma'asyiral muslimin. Hak yang paling tinggi disebut isar, yaitu saat kita mampu mengutamakan orang lain padahal kita hajat akan hal itu. Ini akhlak yang paling tinggi. Dan akhlak yang paling rendah sesama kaum muslimin yaitu husnudzon, berbaik sangka. Makanya ada nasihat yang indah dari seorang alim tabi'in, Al-Imam Ibn Sirin. Beliau mengatakan, idza balagaka an akhika syai'un faltamis lahu 'udran fa illam tajid faqul la'alla lahu udran la a'rifu. Andaikan sampai kepadamu berita tentang saudaramu, berita yang negatif, maka carilah alasan untuknya. Oh, mungkin seperti ini, mungkin seperti itu. Biasanya hadir dalam pengajian tapi hari ini tidak hadir. Oh, mungkin ada halangan, ada tamu, ada hajat yang mendadak. Faltamis lahu udran, kita cari 1001 alasan untuk saudara kita. Fa illam tajid lahu, kalau kamu tidak mendapatkan apapun, alasannya apa ya? Alasannya apa ya? Apa nasihat beliau? Tanamkan di hatimu, pasti ia punya alasan sedangkan kita tidak mengetahuinya. Masya Allah, husnudzon itu adalah sesuatu yang menyehatkan hati kita ma'asyiral muslimin. Kemudian yang ketiga, pintu yang paling berbahaya yang dilalui oleh syaitan untuk menggoda manusia. Berbahaya di sini karena terasa ringan dan akibatnya berat.
yaitu at-taswif, menunda-nunda. Menunda amal saleh, menunda taubat. Ini satu hal yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walal ladzina yamutuna hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima." Taubat itu bukan untuk mereka orang-orang yang berbuat keburukan sampai ketika tiba kematian kepada mereka dia mengatakan, "Aku sekarang baru taubat." Taubat tidak berlaku bagi mereka. Taubat itu rahmat Allah dibuka sepanjang waktu sampai betul-betul tertutup rapat, yaitu ketika matahari terbit dari arah barat dan ketika nyawa menggigil di kerongkongan. Kalau belum terjadi dua peristiwa itu, maka taubat terbuka bagi mereka. Maka sungguh ma'asyiral muslimin, taswif, menunda-nunda adalah satu sikap yang akan menyeret manusia kepada su'ul khatimah wal iyadu billah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqallah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Khatib kembali mengajak jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebaik-baik bekal kita menuju Allah, sebaik-baik dasar dalam amal saleh. Maka siapapun beramal saleh tanpa menghadirkan takwa, sungguh ia termasuk orang-orang yang merugi. Dan kemudian marilah kita berbanyak doa istiqamah di zaman yang penuh fitnah. Kita berharap mudah-mudahan Allah menjaga iman dan Islam kita sampai saatnya nanti kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak doa, ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang membolak-balikkan hati kita. Kita minta tsabbit qalbi, kuatkan, tetapkan hatiku ala dinik, di atas agamamu, di atas Islam, di atas iman, karena ini menjadi pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah di siang yang berkah ini, mudah-mudahan Allah mengijabahi setiap hajat dan doa kita. Amin Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ثم أقيم الصلاة